أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الفاتحة على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح الأستاذ العالم والمولد الأفخم على الشان شهيد العارف بالله تعالى شيخ محمد مسمى ورسوله وقراعه ولسن الذي والآخذين عنه والمنتسبين إليه أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وقراباتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يمن علينا وعلى الوالدين وأولاد المشايخ وأبائنا وإخوان المسلمين بما من به على مقرب أولياء الخاصة خلاصة الأسمياء وأن يحفظنا وإياهم من كل ما يؤذيه ما يبعدنا عن قدرته أو يشغلنا عن خدمته وأن يهب لنا ولهم الخذ الأوفر والنصيب الأكثر من متابعة النبي الأكرم وحبيب العالم صلى الله عليه وسلم فضل وشرف لديه ويأمن علينا وعليه من أجره رب منه تجذبنا وإياهم إلى مناع قدرته وأن ينيلنا وإياهم من العفو ومغفرته ويغفرنا وإياهم في الدنيا ومن الآفات ويغفر لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسعد الخاتمات بحق سيدنا السادات ولكلية صالح ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. بسم الله الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره ججابه منه إلى بسابق العناية. وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره ربانية ووفقنا لمتابعة سنة الملهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملاك في جهر أبيه سور wa ba'du. Kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian ayat inda dzikri sholihin tanazzalur rahman ar-rahmanil ghaffar. Ketika dibaca hikayat kisah biografi karamah aulia Allah itu turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebahagian orang salihin, udhkur hadith salihin wa sammihim bi dhikrihim tanazzalur rahman wahdur majalis amtanal barakatihim wa kuburhum zurha idza matu. Artinya engkau sebutlah kisah-kisah biografi orang-orang yang saleh dan hikayat keramahnya. Maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat dan hendaklah engkau hadir di dalam majlis orang yang saleh. Niscaya engkau mendapat barakah mereka itu dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang-orang yang saleh apabila mereka sudah wafat. Nah, kita alhamdulillah ya kan dalam berkumpul bermajlis ini yaitu bermajlis Rasulullah dan bermajlis wali-walinya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Amin. Allahumma amin. Ini harus terkubih namanya ini. Nah, jadi di mana aja ada majelis ini, kalau kita itu tadi pada bahalangan tuh harus hadir. Ada gampangan di besarnya ini. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian menakib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi penyusunnya dan bagi orang-orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin.
Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariah dan ilmu hakikat. Wali kutub di dalam negeri mendekati Rasul. Ia mempunyai kelebihan dan karamah yang besar. Lagi beliau turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermazhab Syafi'i. Sama lah kita. Lah, Sidin bermazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah Rasul. Di masa kecil beliau asuh dan didik oleh orang tuanya dengan dididik ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Ini mudah-mudahan kita kawa mengikuti beliau ini. Jadi yang sangat penting lawan ikam ni anak-anak ulun ini, hendaklah kita itu menyenangkan hati kita. Sebab ikam di sini memikul amanah sidin. Jangan sembarangan menggunakan amanah itu. Perhatikan. Apalagi ikam sekolah, wah ini kadang-kadang. Jadi hendaklah disiplin kita. Itu yang sangat penting melawan itu. Ada gampangan. Nah, jadi sidin ini tadi sangat dekat lawan abah mama. Nah ini orang wali-wali itu kebiasaan itu. Tapi kita orang awam ini malah mama abah itu dijauhi. Nah ini yang bahayanya. Dan ini menjadi didikan lawan kita. Nah, mudah-mudahan kawan mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besar hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmah membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim, daripada orang yang saleh, daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya. Nah ini yang sangat penting kita namanya, yaitu takwa kepada Allah. Dan kasih, yaitu mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Latih bagaimana. Mudah kita termasuk orang yang takwa. Amin. Allahumma amin. Pada usia mendekati baligh, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia, lagi berpengetahuan tinggi. Nah jadi sidin ini namanya waktu belajar kayak kita ini, waktu menuntut ilmu kayak kami ini, yaitu sering rajin berkunjung kepada guru-guru kita, yaitu mengambil berkah. Nah, apakan lagi kawan belajar lawan sidin. Nah, jadi waktu itu namanya sangat berharga namanya. Dan itu bergambar di kemakan waktu. Jadi sekarang ini kita zaman sudah akhir. Jadi waktu itu tadi rasa singkat benar, dan banyak kita terbuang yaitu dengan sia-sia. Nah, jadi itu bergambar kita latih. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri yaitu Syekh Abdul Karim, dan kepada Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Qalandawi, dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Di bidang hadis beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Daqaq. Di bidang ilmu alat seperti ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantiq beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi, dan beliau mengambil bai'at tariqah halawatiyah serta dengan suluknya kepada Al-Arif billah Syekh Mustafa Al-Bakri, sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah. Dan beliau mengambil bai'at tariqah qadiriyah kepada Al-Arif billah Syekh Muhammad Tahir dengan sanad yang muttasil kepada Sultan Auliya Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan lagi antara guru Tuan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu anhu adalah Syekh Wali Zahid, Syekh Atiyullah As-Sindi, dan Syekh Junaid Al-Madani, dan Syekh Ali Al-Kurdi Asy-Syami, dan Syekh Al-Attar, dan Syekh Ibrahim Al-Mashishi,
dan Sayyid Alwi Al-Haddad dan saudaranya Sayyid Hasan Al-Haddad, keduanya anak Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahibul Rawatib. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memandang Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu lagi membimbing rohnya sehingga derajat kewaliannya terus tingkat kesempurnaan, seperti dinyatakan beliau di dalam perkataan, laisa li ahadin min masyayikh alayya minnatun wa inna ma li sayyidil insi wal jinnah. Artinya guruku yang paling banyak berjasa hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, jadi beliau ini langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Nah, jadi kita mudahan kau amalkanlah bagaimana yang selalu ingat dengan Allah, dan selalu untuk zikrullah siang dan malam, dan masuk khalwat dan melajikkan ziarah ke Baqi, yakni tempat kuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maqam sekalian sahabat Nabi di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari diganti dengan rasa adam membaca Al-Quran di tempat itu punya wujud sifat. Nah, jadi sidin yaitu menyandarkan semuanya rasa ini melainkan kisah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana kita lakukan ketika kita ini tadi kawa beribadah, ini semuanya hanya pertolongan Allah, ini anugerah Allah. Bagaimana kita merasakan itu supaya kita ini tadi jangan merasa kisah kita bagaimana kita nggak ada gampangan. Telah berkata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, man akhadha anni fala budda an tatakhdibahu yadul inayah wala 'inda al-mamati wa tahsuna qawatimuhu wa yakunu min ajilla is-su'ada. Barang siapa mengambil tarekah kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majub di dalam dunia ini dengan diambil oleh Allah akalnya yang basyariyah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud, dan sifat dan af'al diganti dengan rasa adam mahdud, yakni tidak merasa punya wujud. Nah, ini apabila orang selalu mengamalkan tarekat as-samaniyah, sifat dan af'al melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita selalu tahu mengamalkan ini. Amin. Allahumma untung nangai menuntut ilmu itu. Yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya sekalipun hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal dan mendapatkan kebajikan pada kesudahannya, dan jadilah ia daripada orang yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Mudah-mudahan kita selalu termasuk orang yang selalu mengamalkan tarekat as-samaniyah. Amin. Allahumma amin. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tariqatuna hadha kullu man dakhala fiha al-aghnahu Allah ta'ala fid darain ad-dunya wal akhirah tahta sajadati hadhihi wa kashafa anha, faman arada ad-dunya a'tainahu wa man arada al-akhirah a'tainahu. Nah, ini perkataan Sayyidina. Bermula tarekat kami ini, tiap-tiap orang yang masuk di dalamnya itu niscaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia pada dunia dan akhirat. Bermula dunia dan akhirat itu di bawah tempat sembah yang ini, dan membukakan ia akan sejadahnya. Maka barang siapa masuk tarekat kami serta diamalkannya dengan ikhlas, padahal ia berkehendak kekayaan dunia,
niscaya kami beri akan dia, dan barang siapa masuk tarekah kami padahal ia berkehendak kekayaan akhirat, niscaya kami beri akan dia. Ini sangat luar biasa perkataan sini, dan mudah-mudahan kita melekat di dalam hati kita, yaitu selalu ingin mengamalkan dan mengamalkannya. Bagaimana itu melatih kita sering rajin kebiasaan, yaitu kita orang awam ini banyak kita buang waktu, yaitu api lah. Allahumma ansurna ba'adir wa ta'ali amritana bil asrar allati awda'atha ladayya la ilaha illallah muhammadar rasulullah syekh Muhammad Salman waliullah radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim ala jaddidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Supaya sikap tuntung Allah. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Nah, jadi amalan supaya jadi wali itu ini. Nah, ditulis Tuhan kita ini. Jadi ketika mengamalkan ini, nah disinilah dan kita didudukkan Allah artinya tak. Jadi wali kutub, fadilatnya masuk kita. Apa kata Sidin? Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut, dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia. Jadi mudahan kau memelihara kita lah, yaitu sembahyang di dalam waktunya. Dan itu yang sangat penting. Apakah lagi kayak ikam ini tadi, orang yang menuntut ilmu, rasa mustahil ikam itu aturannya apa, sembahyang jam 9 jam 10 mustahil kayaknya. Bagaimana ikam itu dilatih rasa mustahil, sebab ikam ini gawian itu kadang mbak itu pulang wirid ini baca ini namanya kadang gampangan Yasidin baca benar aja. Apakah lagi kau mengamalkan yang sangat luar biasa ini. Amun kita arti namanya luar biasa ini. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Pada gampangan minta ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Pada gampangan luar biasa. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, ya Allah kasih sayangi umat Nabi Muhammad. Nah, jadi lalu kita kawal kita bagaimana melatih, nah minta ampun kepada, lalu kita kada hendak membuat dosa angka itu kepada makhluk Allah ini. Yang baik itu pulang kau mengamalkan Allah marham, yaitu selalu kasih sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad ini. Nah gitu. Nah ini. Tapi sini menyuruh membaca benar aja. Nah ini yang sangat keuntungan. Apakah lagi kau kena mengamalkannya? Allahumma asbir umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi keaiban umat Nabi Muhammad. Artinya jangan dibuka akal. Ada ini kadang mengisahkan kesopanan orang. Nah, ya namanya. Apalagi mengucik-ucik kemaluan orang. Makinnya, nah, jangan namanya. Nah, nggak ada boleh. Iya lah. Tapi bedanya kan dalam pahamnya. Nah, dalam paham ini gue. Nah, jangan. Ini kan kisah orang yang kada ketujuh tuh jangan dikisahkan. Ini bahaya. Mudahan kawan Allah mengamalkan ini. Rasanya rasa mustahil bang. Kada kawan tuh rasa mustahil buat dikemnya. Orang namun untuk ilmu ada gampang latih namanya mulai kayak ini. Pun sudah kayak abah kayak ini. Karena banyak aja gini kedinginan. Nah, hanyar tahu. Hanyar menyesal namanya. Yang baik ikut menyesal berdulu namanya. Baik menyesal berdulu. Artinya berhikmat
berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, nah lalu kita senang kemudian itu namanya. Ada gampangan gitu kan. Ada ini kan anak bersenang-senang aja, nah ada kawan. Nah itu perlu pemikiran, yaitu diantaranya disiplin namanya, disiplin. Nah, abah di sini aja memadakan kayak itu punya saudara, apa dia main lagi? Bisa-bisa ikan mah itu matur karena sebab ikan di sini di pundak ikan itu jadi kada gampangan amanah namanya. Abah mama ikan menyekolahkan ikan, soalnya ikan banget pada orang kampung. Artinya nyuruh ke ulu nyuruh ke hilir. Jar orang Jawa itu namanya rono ini sedino, situ kemari sehari-hari. Kada ada nang kepastian nang anu itu kada ada. Nah ini perlu Pak jaga ibadah ucapkan di hati, aku ini edah apakah anu jalan ini pas apakah kada wae. Sebab namanya kita ini tadi ketinggalan benar. Ketinggalan orang Eropa itu namanya mengajinya dikajinya pada ilmu kita ini. Tapi ini memakai yaitu disiplinnya. Masalah itu namanya nang kebersihan, masalah ini nang apa itu ini kada boleh membuang sampah sembarangan. Ini disiplinnya mana sama buat puting rokoto namanya di putihnya aja. Ada maunya per. Ada ini di asrama ya Allah. Ada nang atas kalabu, ada nang kalabu kayak ada beberapa itu. Nah ini perlu itu dihati-hatikan. Disiplin mulai diri seorang, jangan ke orang lain. Ini ke orang lain kulir, seorang kulir juga. Nah ini bahaya. Padahal kita belajar ini hanggen memakai, lalu padanya memakai, insya Allah ikan asrama itu berhasil. Ini kado boleh, ya Allah ada kawain. Nah ini kan sekaligus saja kepada nangka ini, nah yaitu bahara ikan ketika melaksanakan an-nazafatu minal iman itu sangat luar biasa sudah. Nah itu enggak ikan cuci tangan, ya kan? Ini kado bawa makan untuk bagaru. Basang kadi dia pulang mulai. Nah ini makanya mau makan kada bebas. Nah ini banyak kena garing namanya amun garing wahidi nah dikurung orang. Nah ini lah sekolah tertinggal kena. Nah, jadi diperhatikan kesehatan, diperhatikan kebersihan kita. Ingat akan benar apa di sini aja babadan. Amun sudah tuntung ini. Nah terserah ikam najaraknya. Mudahan kawan Allah amalkan. Amin. Allahumma amin. Tapi camkan namanya di dalam hati itu anda yang akan terus menerus namanya. Itu aja. An-nazafatu minal iman. Itu aja. Kan diulang masih. Padahalnya kada Islam nah. Tapi ini memakai disiplin itu padahal itu pelajaran Rasulullah SAW. Ada kita ini ya tadi lagi mengajinya aja. Nah ini. Nah, jadi begamat, mandaki itu nih begamat. Gitu. Ada gampangan. Nah ya kan. Disiplin. Orang sudah naik ke bulan ini anak mulai bulan ulangan naik berapa puting kita bulan mau ya kayak apa kita puasa gitu. Orang Eropa. Ada kita punya krono ini sedino itu aja ada kawain. Dan kita tahu mengamalkan amin. Allahumma kadang-kadang tapi beh ini kebangan lagi telah Muhammad terbang saya seman pulang tahu kebangan beh itu benasyid pulang insyaallah gembirakan hati itu. Jangan ini kada mana wasnya acaranya nah bingung abah nang bingung ikan nang anu lainnya abah nang udah udur nang ini rasa ilmu nang anita malan barang ngai seminggu sekali barang ada di kada lawasnya apa aja ada sing balik-balik akan di kitabnya padahal ada baru balik-balik di situ iya ya kan Mustafa orang begamat ngai latih ada nang habisnya nah balik lagi sih dibulukan gua aja
Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada aulia Allah itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah, sekali-kali tidak syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamah, suatu barakah karamah daripadanya, sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun. Nah, ini yang sangat tidak. Bila sudah kita meyakini bahwa Allah berkumpul wali Allah titik. Walaupun siapapun kurang memanggil Allah itu. Ini kan darah nah itu kada mau. Adalah sifat-sifat Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tinggi badannya, sedang pula. Nah, ini sifat-sifat ini cocok nih kalau dikepas nih. Kena sedang semuanya. Ibadnya. Bulu janggutnya tipis. Pas badan gua nih kami janggutan aja lah. Nah, taiban tumbuh udah janggutnya. Mulutnya seperti huruf mim. Ada di kita. Karena awal lah. Barang tahu barang. Jadi kau mengusyahadakan. Jadi senyum terus. Warna kulitnya putih bercampur kehabang-habangan. Ada di kita apa? Ada. Tapi mudahan kita diberi inilah. Timbul kadepnya timbul ubah aja. Putih kuning misalnya ada tahu pak. Nah dia banyak di rumah namanya. Banyak di mutalaah. Insya Allah ikan putih kuning. Ini ada kiriman ya Allah. Hanya disekolahkan guru apa? Guru hanya mendaftar Darussalam baru masukkan lagi ini nih. Habis sudah kampung dijalaninya. Maaf ya ini. Kita tahu ya, kena ancil ke rahat ada tapas. Nah, ini bahaya kena. Baru masuk lagi sekolah bebarak senanang. Nah, ya ada tamat kena. Seolah sayang ada saya. Bagaimana dengan hati? Kayak kita di rumah. Telah di rumah ini ada di rumah bahaluan burai. Soalnya harus di tangan happy pada-padanya. Nah, luput juga pulang. Jadi hebat ini kadang-kadang mereka banyaknya mengamalkan kurang pandir iya juga. Nambah halwat nang ada singgirakan iya juga. Nah, jadi kita begamat itu namanya. Begamat tadi Pak. Dan lebar suara dan lebar dadanya tadilah amtang beda ini nana lebar wah gagah namanya ada kita kada tabubur baru ayunan suaranya nyaring namanya dan lagi beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah jadi suara sidin itu memang sangat merdu jelas ada kegampangan dan hati sidin tadi yaitu selalu takwa kepada Allah. Dan kalau kita menurut Allah, amin, Allahumma amin. Kada mustahil lawan Tuhan, ya. Tapi kita ada ikhtiar diberi, nah lalu kita berusaha di situ. Walaupun usaha tadi kita mengitikadkan kada memberi bakas, tapi kita berusaha itu udah. Nah ini untung amun menghendak alim baik kan. Makalah kada mau hati aja nanti mutalahin. Nah artinya walaupun hakikat di dalam hati punya Tuhan tak menghendaki alim pantai dah. Tapi kita diberi namanya yaitu diberi tadi apa ngarannya tadi gawinya itu syariat kita. Itu. Jadi kan sembarangan juga. Menjadi begamat melatih walaupun semuanyaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap aja ikhtiar jangan dilepas namanya. Nampaknya insyaallah mudah berkah lah. Amin. Allahumma amin. Air matanya mudah menipis daripada saking takut kepada Allah. Ada kita ini kayak selamat harus mengurai. Nah ini Pak. Kayak selamat harus kayaknya kita orang awam. Mudah-mudahan kita
yaitu diberikan oleh Allah keampunan, ya kan? Pada gampangan, yaitu diberikan cinta, mahabbah kepada aulia-aulia Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jalannya itu ya kita orang-orang lagi, yaitu gugur mahabbah. Tapi kalau kita sering mutalaah kitab, insya Allah dapat kena hakikat mahabbah sebujur-bujurnya. Itu ya nang rajin mutalaah. Disitulah nampak cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Iya, nang hati itu senang mendengarkan kayaknya. Sebab nang dibaca ini kisah-kisah beliau lah. Itu. Ada ini kata tamu kan ke situ, lalu bilang mangga. Ada melawasnya apa berarti lagi jenai ya. Insya Allah apa basing aja ini pada tengah malam ada mudik kena. Sebab imbah tu mana lagi ni kan berjam-jam juga berbantu dah. Nih ayo, akor kan? Sunyi saya ikut aja nak akor. Abang itu iwan dia. Nah, wibawanya nilai besar. Pada gampang, wibawa. Orang yang sudah gagal, orang yang sudah dipilih Tuhan, pada gampang. Doa-doanya dikabulkan Allah, akhlaknya sangat mulia. Nah, ini yang kita bagaimana kita mempelajari akhlak kayak apa, ketika kita bermajelis kayak apa, kan hati menghadapkan kayak apa, itu yang sangat penting. Insya Allah ketika itu kita dibukakan, ya yang selalu asyik lah. Mudah-mudahan kita dapat. Amin. Allahumma amin. Walhasil jasidin bahwa keutamaan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak daripada matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arba 2 Dzulhijjah al-Mubarakah. Kita ini hidup saat 1 Dzulhijjah ya. Berdahulu sedikit. Dan pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah umur sidin namanya 59 tahun. Nah kayak abah ini namanya bisa 9 tahun dia lagi. Doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, selalu taat beribadah kepada Allah. Dan ikam pulang rame gitu menuntut insya Allah. Barang aja kita pelajaran bagaimana pulang kita aman-aman mudah kawan. Amin. Allahumma. Dan di makam di Baqi dan berhampiran dengan kuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan